Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nurul Sabira dengan NIM 1C2190096. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negara Negeri Makassar dengan jurusan S1 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisa senjata tindakan sesuai kasus dan intervensi yang saya dapatkan. Kasus tersebut dengan nama pasien Tuan Fu dengan usia 77 tahun. Tanggal masuk rumah sakitnya yaitu pada tanggal 29 Januari 2022. Tanggal tindakannya yaitu pada tanggal 30 bulan 1 2022. Diagnosa medisnya yaitu beras torakal 12. Diagnosa medisnya yaitu nyeri akut berhubungan dengan post-op. Nah, data subjektifnya itu yang pertama klien mengulurkan mukanya, kedua itu klien terlihat menjaga area yang sakit. Kemudian di data objektifnya yang pertama yaitu klien mengatakan saat bergerak rasanya seperti tertusuk-tusuk dengan durasi 1-5 menit. Yang kedua itu klien mengeluhkan nyeri. Ketiga, klien mengatakan mengalami insomnia yang berhubungan dengan nyeri pada daerah vertebrata atau segmen torakal brokan 12. Nah, intervensi yang saya ambil yaitu dengan melakukan teknik nafas dalam. Nah, sebelum melakukan teknik nafas dalam, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari teknik nafas dalam. Jadi teknik nafas dalam atau teknik relaksasi nafas dalam merupakan suatu bentuk asuhan keperawatan yang di dalam hal ini perawat mengajarkan kepada klien bagaimana cara melakukan nafas dalam, nafas lambat atau menahan inspirasi secara maksimal, dan bagaimana menghembuskan nafas secara perlahan. Selain dapat mengurangi ketegangan otot, teknik relaksasi nafas dalam juga dapat meningkatkan ventilasi paru dan meningkatkan oksigenasi darah. Nah, apa tujuan dari teknik nafas dalam? Yaitu untuk meningkatkan ventilasi alveoli, memelihara pertukaran gas, meningkatkan efisiensi batuk, mengurangi stres fisik maupun emosional, yaitu dapat menurunkan intensitas nyeri dan mengurangi kecemasan. Kemudian setelah kita mengetahui definisi dan tujuannya, kita masuk ke cara untuk melakukan teknik nafas dalam. Jadi ada 3 fase. Yang pertama itu prainteraksi, di mana prainteraksi itu yang pertama itu kita membaca status pasien, kedua itu mencuci tangan, kemudian menyiapkan alat. Kemudian masuk ke fase yang kedua yaitu fase orientasi, di mana kita sebagai perawat memberikan saran terapeutik. Kemudian yang kedua itu validasi kondisi pasien, seperti menanyakan keadaan pasien, benarkah pasien merasakan nyeri atau tidak. Kemudian kita harus menjaga privasi klien. Kemudian setelah itu kita harus menjelaskan tujuan dan bagaimana prosedur yang akan kita lakukan kepada pasien, baik kepada pasien dan ke keluarga pasien. Kemudian kita masuk ke fase kerja, di mana yang pertama itu kita memberi kesempatan kepada pasien untuk bertanya bila ada sesuatu yang pasien kurang paham atau kurang jelas. Kedua, kita harus mengatur posisi kepala pasien agar pasien itu rileks tanpa adanya beban fisik. Yang kedua, kita menginstruksikan kepada pasien untuk melakukan tarik nafas dalam sehingga rongga paru berisi udara. Instruksikan kepada pasien dengan cara perlahan. Kemudian mengembuskan udara, membiarkannya keluar dari setiap anggota tubuh. Pada saat yang bersamaan, minta pasien untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu hal yang indah dan merasakan betapa nikmat rasanya. Kemudian menginstruksikan pasien buat bernafas dengan irama normal beberapa saat selama 1-2 menit. Selanjutnya kita menginstruksikan kepada pasien untuk kembali menarik nafas dalam, kemudian menghembuskannya secara perlahan. Kemudian merasakan saat ini udara mulai mengalir dari tangan kaki menuju ke paru-paru, seterusnya rasakan udara mengalir ke seluruh bagian anggota tubuh. Kemudian kita meminta pasien untuk memusatkan perhatiannya pada kaki dan tangan dan merasakan keluar dari ujung-ujung jari tangan dan kaki dan rasakan kehangatannya. Kemudian kita minta pasien kembali untuk memusatkan perhatian pada kaki dan tangan, udara yang mengalir dan merasakan keluar dari ujung-ujung jari tangan dan kaki dan merasakan kehangatannya. Kemudian instruksikan kepada pasien untuk mengulangi teknik-teknik ini apabila rasa nyeri kembali lagi. Kemudian setelah pasien merasakan ketenangan, minta pasien untuk melakukan teknik nafas dalam ini secara mandiri. Kemudian ada tahap yang selanjutnya yaitu tahap terminasi, di mana yang pertama itu kita mengevaluasi hasil kegiatan, kemudian melakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya, kemudian mengakhiri kegiatan dengan baik, kemudian mencuci tangan.
Kemudian ada dokumentasi, apa yang didokumentasikan yaitu mencatat waktu pelaksanaan tindakan, mencatat respon pasien, kemudian paraf dan nama perawat. Apa dasar pemikiran dilakukannya teknik nafas dalam pada pasien Tuan Hu? Yaitu karena pasien Tuan Hu ini mengeluhkan nyeri, bahkan hingga pasien tersebut mengalami insomnia. Makanya dilakukan teknik nafas dalam bertujuan untuk mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien Tuan Hu. Kemudian apa prinsip tindakan dari teknik nafas dalam? Yang pertama itu tindakan ini dilakukan dengan prinsip yang bersih. Kemudian tindakan ini dilakukan sesuai dengan SOP. Kemudian tindakan ini dilakukan dengan menjaga privasi klien. Kemudian ada analisa tindakan keperawatan. Nah, menurut saya dilakukannya teknik nafas dalam pada pasien Tuan Hu ini dapat mengurangi rasa nyeri yang klien rasakan, sehingga klien dapat beristirahat dengan baik serta tidur dengan tenang. Kemudian apa bahaya yang terjadi jika Tuan Hu tidak diberikan intervensi teknik nafas dalam? Yaitu pasien akan mengalami gangguan pada tidurnya jika nyeri tidak diatasi, sehingga dengan melakukan teknik nafas dalam diharapkan dapat membantu klien untuk mengurangi nyeri sehingga tidak berdampak pada pola tidur klien. Nah, baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang analisa sintesa tindakan sesuai kasus dan intervensi yang saya dapatkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.